Kemudian pertanyaan berikutnya dari Riki Prasetya Ananda di Jakarta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, siapakah yang berhak mentahdzir seorang dai atau penceramah? Terlebih dai tersebut banyak pengikut di sosmed dan rata-rata pengikut dai tersebut adalah golongan awam. Dan yang mentahdzir dai tersebut adalah talibul ilm mengaku bermanhaj salaf. Syukran. Ya. Ini juga pertanyaan yang sifatnya tidak bisa dikatakan pasti ya. Tahdzir itu sendiri apa sih sebetulnya? Tahdzir itu kan peringatan terhadap suatu kesalahan yang itu membahayakan orang lain kalau tidak diperingatkan. Itu artinya tahdzir secara sederhana. Ada orang menyampaikan informasi yang menyesatkan, informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau memutarbalikkan kebenaran, mencitrakan kebenaran sebagai kebatilan atau sebaliknya kebatilan sebagai kebenaran. Orang ini perlu ditahdzir tidak? Jawabnya sangat perlu ditahdzir. Ada orang mengajarkan bid'ah, jelas-jelas sepakat ulama itu adalah suatu perbuatan yang bid'ah, atau ahlu sunnah sepakat, walaupun ahli bid'ah pasti akan membela ya, tapi ahlu sunnah, para salaf kita sepakat itu adalah bid'ah. Dia ajarkan, perlu nggak ditahdzir? Jawabnya perlu, karena dia mengajarkannya. Seseorang mengamalkan bid'ah, perlu apa tidak dia ditahdzir? Tergantung. Apakah bid'ah yang dia amalkan ini hanya mengenai dirinya sendiri? Apakah dia adalah orang yang ditokohkan dan punya pengikut sehingga apa yang dia lakukan akan diikuti banyak orang? Kalau dia bukanlah orang yang ditokohkan, tidak punya pengikut, maka tidak usah kita mentahdzir orang ini secara personal. Toh yang mengamalkan cuma dia. Jangan-jangan setelah Anda tahdzir maka orang ini malah semakin populer dan malah semakin banyak pengikutnya. Kemudian setelah ditahdzir juga dia tidak meninggalkan bid'ahnya. Di sini tahdzir ini tidak memberikan efek yang positif, justru dia malah mempopulerkan pelaku-pelaku bid'ah yang awalnya tidak populer sama sekali. Nggak ada yang kenal dia. Jadi kita harus melihat sisi maslahat dan mafsadatnya ya. Siapa yang melakukan tahdzir? Ini juga perlu diperhitungkan. Ketika yang melakukan tahdzir adalah orang yang jauh tidak lebih populer dari dia, maka tahdzir ini tidak akan memberikan efek, atau justru bisa berbalik efeknya. Yang mentahdzir ini orang-orang yang dianggap justru memecah belah persatuan, kemudian dia menyebarkan ujaran kebencian dan lain-lain yang justru menambah deretan masalah yang sudah dihadapi oleh dakwah ini dan tidak merubah kemungkaran yang eksis yang ada. Jadi ini semuanya perlu adanya fiqhud dakwah, fiqh ingkarul munkar ya. Perlu adanya kajian yang mendalam tentang metodologi dalam berdakwah, dalam mengingkari kemungkaran, dengan cara apa, siapa yang mengingkari, potensi dampak negatif yang ditimbulkan seperti apa. Ini perlu ada perenungan terlebih dahulu. Tidak semua kemungkaran itu harus diingkari di sosial media, tidak semua kemungkaran itu harus diingkari dengan menyebut nama, tidak. Cukup Anda jelaskan di mana letak kesalahannya ketika memang itu adalah sesuatu yang urgen untuk dijelaskan salahnya di mana. Anda jelaskan mana yang benar dan di mana letak kesalahan perbuatan itu tanpa harus menyebut nama yang bersangkutan, itu akan lebih efektif ya. Dan ketika yang bersangkutan masih terus mengajarkan, kita juga tidak wajib harus mengulang-ulang tahdiran itu. Ketika sudah pernah dijelaskan, maka sudah ada upaya untuk memperingatkan umat dari bahaya orang ini, sehingga tidak harus semua orang sibuk hanya ngurusin satu orang. Bayangkan betapa banyak waktu yang harus dikorbankan, dakwah di mana-mana hanya tersibukkan oleh satu orang. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kemaslahatan yang diharapkan dari balik tahdzir itu sendiri. Wallahu taala alam.